Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mahfud Pasya akan mempresentasikan hasil ringkasan dari kelompok 2. Di sini ada kesalahan penulisan ya dari kelompok 4, harusnya kelompok 2. Jadi kalau pasti udah telanjur videonya dibuat, jadi ya udahlah dimaklum aja. Adapun judul yang akan dipresentasikan adalah pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah. Dan kelompok 2 meliputi Ati Hadiati, yang kedua Mahfud Pasya, yang ketiga Muhammad Habibi, yang keempat Sri Ainudia Ningsih. Langsung saja pada slide yang pertama, yaitu hakikat pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Pengertian pengadaan barang atau jasa. Berbagai rumusan tentang definisi pengadaan telah banyak dikemukakan oleh para pakar. Di antaranya Aaron Smith 2004, Nur Bahagia 2006, Christopher dan Schooner 2007, dan sebagainya. Pada prinsipnya pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Prinsip-prinsip dasar pengadaan barang atau jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa, pemerintah dengan prinsip dasar adalah hal-hal mendasar yang harus dijadikan acuan, pedoman, dan dijalankan dalam pengadaan barang dan jasa. Prinsip-prinsip dasar tersebut dituangkan dalam bentuk ketentuan atau peraturan atau standar. Penetapan prinsip dasar bertujuan untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih baik. Yang kedua, menekan kebocoran anggaran pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara. Yang terakhir, mewujudkan pemerintahan yang baik. Istilah yang digunakan dalam proses pengadaan diantaranya yaitu pejabat pembuat komitmen atau disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Kemudian ada juga penyedia barang atau jasa, adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang atau jasa. Kemudian barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, bahan jadi atau peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang atau jasa. Yang terakhir ada khusus jasa, terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu jasa borongan, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Ya, selanjutnya ada jenis, metode, dan syarat kontrak pengadaan barang dan jasa. Prakualifikasi dan pasca kualifikasi. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap perusahaan sebelum pemasukan dokumen penawaran. Yang namanya pra itu artinya sebelum ya. Kemudian pasca kualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap perusahaan setelah pemasukan dokumen penawaran. Dan ini penilaian setelah ada pemasukan dokumen penawaran. Kemudian lanjut kepada metode pengadaan barang atau jasa. Di sini metode ada 3. Yang pertama, metode pemilihan penyedia barang atau jasa, meliputi metode pelelangan umum, metode pelelangan terbatas, metode pemilihan langsung, metode penunjukan langsung.
Adapun metode yang kedua adalah metode penyampaian dokumen penawaran, meliputi metode sampul, metode 2 sampul, dan yang terakhir metode 3 sampul metode 2 tahap. Metode yang terakhir, metode evaluasi penawaran, meliputi metode evaluasi sistem gugur, metode evaluasi sistem nilai, metode evaluasi biaya selama umur ekonomis. Dan selanjutnya ada syarat-syarat kontrak pengadaan, syarat-syarat kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Syarat-syarat kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan ketentuan yang umum harus ada pada kontrak pekerjaan dengan tujuan untuk memberikan pengertian, pedoman, batasan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam melaksanakan kontrak. Berikut syarat-syarat khusus yang berisikan hal berikut. Yang pertama, nama pengguna jasa, pemborong atau barang jasa lainnya dalam direksi pekerjaan. Yang kedua, nomor kontrak. Yang ketiga, besarnya pekerjaan yang disubkontrakan. Yang keempat, daftar tenaga kerja utama. Yang kelima, laporan penyelidikan dan kondisi lapangan. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan asuransi, rencana penyelesaian pekerjaan, penyerahan lapangan. Yang terakhir, revisi program penyelesaian lapangan. Dan ternyata ada lagi waktu pemeliharaan, penyesuaian harga atau eskalasi, indeks mata uang rupiah, denda, bonus, uang muka, bentuk standar jaminan, pelaksanaan, manual pemeliharaan, persentase untuk nilai pekerjaan yang belum selesai. Di sini kemudian ada prosedur pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Yang pertama, pengumuman. Diumumkan dulu mau ada pengadaan barang apa. Yang kedua, ada pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran. Yang ketiga, rapat penjelasan. Yang keempat, pemasukan penawaran. Yang kelima, pembukaan dokumen penawaran. Yang keempat, evaluasi dokumen penawaran. Yang ketujuh, klarifikasi dan pembuktian kualifikasi. Yang kedelapan, usulan penetapan dan pengumuman pemenang. Yang kesembilan, sanggahan. Lelang secara elektronik atau biasa disebut e-procurement. Ya, pengertian e-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa dalam lingkup pemerintahan yang menggunakan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi dalam setiap proses dan langkahnya. Kenapa gambarnya gedung sate ya? Perbedaan antara e-procurement dan pengadaan konvensional, diantaranya persiapan. Yang kedua, LPSE, biasa disingkat LPSE. Yang ketiga ada pengumuman. Yang keempat, pendaftaran. Yang kelima, unswitching. Yang keenam, pemasukan dokumen. Yang ketujuh, pembukuan dokumen. Yang kedelapan, evaluasi. 9, usulan calon pemenang dan penetapan pemenang. Yang ke-10, pengumuman. Yang terakhir ada masa sanggah. E-procurement pendaftaran penyedia ada dua jenis ya, pendaftaran bagi penyedia. Yang pertama, pendaftaran pertama adalah pendaftaran untuk memperoleh username dan password pada saat mengikuti seluruh pengadaan barang atau jasa melalui elektronik. Yang kedua, pendaftaran kedua adalah pendaftaran untuk mengikuti paket pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa dengan swaklola. Pengertian pengadaan barang dan jasa dengan swaklola yaitu menurut pasal 1 angka 20. Swaklola adalah pengadaan barang atau jasa di mana pekerjaannya direncanakan
dikerjakan atau diawasi oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja, perangkat daerah atau institusi lainnya sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain atau kelompok masyarakat. Pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan swakelola: satu, pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan SDM. Yang kedua, pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung oleh masyarakat. Yang ketiga, pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaan tidak diminati oleh penyedia barang atau jasa. Yang keempat, pekerjaan yang secara rinci atau detail tidak dapat dihitung atau ditentukan terlebih dahulu. Yang kelima, menyediakan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan. Yang keenam, pekerjaan untuk proyek percontohan atau biasa disebut pilot proyek dan survei yang bersifat khusus. Yang ketujuh, pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, penguji di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu. Selanjutnya, pekerjaan yang bersifat rahasia bagi kementerian atau lembaga satuan kerja, perangkat daerah atau institusi lainnya yang bersangkutan. Yang kesembilan, pekerjaan industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri. Yang kesepuluh, penelitian dan pengembangan dalam negeri. Dan yang terakhir adalah pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista, dan industri almatsus dalam negeri. Panitianya sendiri, ada panitia pengadaan dibentuk apabila nilai pengadaan data 50 juta rupiah, sedangkan di bawah itu cukup dengan pejabat pengadaan. Panitia pengadaan harus berjumlah minimal 3 orang dan berjumlah ganjil sesuai dengan nilai pengadaan dan harus berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. Pemerintah pengadaan harus memahami prosedur pengadaan, jenis pekerjaan yang diadakan ataupun substansi pekerjaan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan pejabat, dan mengangkat dan menetapkan sebagai panitia dan memiliki sertifikat pengadaan barang atau jasa pemerintah. Penyedia barang atau jasa, yang pertama, memenuhi ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial. Yang ketiga, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pilot kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan atau direksi yang bertindak secara umum, mempunyai kapasitas mendatangani kontrak. Sebagai wajib pajak, sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang atau jasa, tidak masuk dalam daftar hitam, memiliki alamat tetap dan jelas, serta dapat dijangkau dengan pos. Organisasi pengadaan barang atau jasa dengan swakelola ya. Yang pertama, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang kedua, pejabat pembuat komitmen atau panitia, pejabat penerima hasil pekerjaan. Prosedurnya dari swakelola menurut pasal 26 ayat 3 Perpres nomor 54 tahun 2010. Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan di laporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan. Subjeknya adalah kementerian atau lembaga atau satuan kerja, perangkat daerah atau instansi lainnya yang bertanggung jawab anggaran. Yang kedua, instansi pemerintah lain pelaksana swakelola. Yang ketiga, kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Syarat dari swakelola, yang pertama, direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh penanggung jawab anggaran. Sorry, agak nge-lag.
Yang kedua, mempergunakan pegawai sendiri, pegawai kementerian atau lembaga satuan kerja, perangkat daerah atau instansi lain dapat menggunakan tenaga ahli. Yang ketiga, tenaga ahli tidak boleh lebih dari 50%. Yang keempat, pengadaan barang atau jasa lainnya, peralatan atau suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh unit layanan pengadaan atau pejabat pengadaan. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan mengenai hasil dari tugas yang dikerjakan oleh kelompok 2. Sekarang sesi pertanyaan, silahkan komen di bawah atau di Edmono, terserah, bebas, jangan susah-susah, susah juga nggak apa-apa, bebas pokoknya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.